materi pada malam hari ini mengenai sastra dan media diskursif. Yang pada kali ini menjadi apa? Pada malam hari ini ada dua variabel pembahasan. Yang pertama adalah sastra, yang kedua adalah media. Nah, di situ ada unsur pembedaan dari sastra sendiri yang ya, secara definitif kerja kreatif, ya kan? Nah, di situ mengandalkan refleksi diri dengan alam, refleksi diri dengan suatu teks ataupun konteks, itu adalah sastra. Dan sedangkan media sendiri adalah suatu kajian objek yang di situ dijadikan suatu narasi ataupun tulisan. Nah, di sini terus timbul suatu pertanyaan lagi, apa hubungannya dengan diskursus? Apa hubungannya dengan diskursif? Kan di situ. Dari perbedaan tersebut, apakah dua variabel pembahasan ini ada suatu kesamaan di sini? Yang pada dasarnya dari definisi dan dari definisi sendiri sudah ada pembedaan. Kan di situ. Saya hanya menjadi pengantar ini, untuk lebih detailnya nanti sudah disampaikan oleh sahabat Sahal. Saya akan membacakan kurikulum vitae-nya, teman-teman bisa menyimak. Nama lengkap, Sahal Makmur. Tempat tanggal lahir, Blora, 11 Agustus 1990. Instansi atau lembaga, Blora News, ataupun editor dari media bloranews.com. Jenjang pendidikan formal yang tercatat hanya SEI Al-Muhammad. Terus pengalaman organisasi, Ansor Jati, PAC Ansor Jati, jabatan Wakil Ketua 1. Moto hidup, jalani hidup dengan baja. Dari biografi ini ada yang perlu ditanyakan, nanti tanyakan langsung kepada pemateri ataupun narasumber. Apa yang perlu, apa yang kurang, gitu ya. Dari pengantar tadi sudah saya sampaikan. Jadinya dari pertanyaan awal saya sendiri ini adalah dari definisi sastra dan media itu yang benar-benar ada perbedaan, apakah di sini ada kesamaan dalam suatu diskursus? Itu Mas. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, jadi saya pengen memposisikan diri saya di sini adalah sebagai bagian dari teman-teman. Dan di sini untuk kajian terkait sastra dan media diskursif itu bukanlah suatu kajian yang berdiri sendiri, melainkan menjadi rangkaian dari kajian-kajian yang sudah teman-teman ikuti dalam beberapa hari terakhir dalam kelas sastra di pesantren ini. Jadi menjadi penting bagi saya untuk mengetahui apa yang teman-teman dapatkan dari awal, yaitu tentang materi kesastraan yang disampaikan oleh Neng Vero, kemudian dilanjutkan materinya Cak Rut, kemudian dilanjutkan materinya Bu Pur, dan kemudian ke saya. Jadi setiap materi yang ada merupakan bagian dari materi yang lain, sehingga nanti akhirnya akan menjadi mata rantai ilmu pengetahuan yang puncaknya merupakan suatu garis
garis materi sehingga tegas di sini teman-teman memiliki suatu gaya pandang terkait bagaimana kajian besar ini, suatu kajian sastra ini menurut cara pandang teman-teman seperti apa. Maka dari itu saya sangat berharap teman-teman akan memaparkan apa yang teman-teman dapat dari 3 materi sebelumnya sehingga kita bisa melanjutkan ke materi malam ini. Akan menjadi sangat konyol ketika kemudian materi saya tidak nyambung dengan materi-materi sebelumnya. Karena sama juga saya menyajikan suatu jalan yang baru, suatu pendekatan yang baru, sedangkan saya hanyalah merupakan satu spot penghubung menuju puncak di kita, yaitu pemahaman sastra, perspektif Pondok Langgeng atau perspektif dalam kegiatan ini. Seperti itu. Maka untuk memulai ini bisa dibalikin dulu, Pak. Oke, saya tidak akan memulai apapun kecuali dari teman-teman ada sekitar 3 atau 4 pendapat yang menggambarkan 3 materi awal tadi itu seperti apa. Apa yang teman-teman dapat? Bagaimana teman-teman memandang sastra dari 3 materi awal tadi? Dan setelah teman-teman berpendapat, tentu saja akan ada interaksi antara teman-teman dan kita lanjutkan di kajian malam ini. Silakan, mungkin salah satu dari teman-teman ada yang mencoba mengawali apa yang teman-teman pahami dari 3 kajian awal. Silakan. Oh ya, sebagai informasi, jadi saya sudah menekankan bahwa dalam kesempatan saya berinteraksi dengan teman-teman, saya menganggap diri saya setara dengan teman-teman. Saya menganggap teman-teman serumpun lah dengan saya. Jadi di sini polanya adalah kita sama-sama orang dewasa, tidak ada pemaksaan di sini. Kalau mau berpendapat ya monggo, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kita orang dewasa dan tentu saja pendapat teman-teman atau konklusi dari teman-teman dari 3 materi sebelumnya akan sangat membantu saya untuk bagaimana melanjutkan proses ini. Saya rasa seperti itu, supaya saya berkata demikian supaya teman-teman tergerak hatinya untuk memaparkan apa yang ada di benak-benak teman-teman dalam 3 materi pertama kemarin. Jadi narah hubung di sini, yang pasti pemateri di sini menginginkan gambaran awal dari beberapa materi yang sudah disampaikan kemarin, dan itu apa menurut pendapat para peserta. Jadinya sinkronisasi dari materi sebelumnya dengan materi sekarang itu nyambung, yang diharapkan seperti itu. Boleh diawali oleh teman laki-laki, ada yang mengacungkan diri untuk memberi pemahaman. Mike Pan, terserah. Kemarin kan sudah ada 3 materi penyampaian. Pertama hakikat sastra dan karya sastra, terus psikologi sastra, dan yang tadi malam ada tadabur Quran wa tafakur alam. Situ ya. Intinya apa kesimpulan dari materi-materi tersebut, sahabat-sahabat atau teman-teman bisa menyampaikan untuk menjadi penghubung dengan materi yang sekarang. Oke, bisa dimulai. Oh ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Sabuan dari Purwodadi. Saya bukan mahasiswa dan juga bukan mahasiswi.
Sebelumnya saya itu belum pernah mengikuti apa itu sebuah sastra maupun memahami sebuah sastra. Tapi dari 2 hari kemarin saya mengikuti dari Cak Rut sama Bu Sri Purnawati dan Neng Wilda sendiri. Sastra itu apa tuh gagasan atau ide pokok dari kita sendiri dan imajinasi yang menunjukkan sebuah arahan antara fakta dan opini juga. Dari situ sendiri saya masih belum percaya apakah saat membaca sebuah novel atau sastra yang dibuat oleh pengarang atau penulis, apakah itu saya eh, harus percaya detail dengan pengarang dan penulisnya itu. Tadi yang ditanyakan itu, apakah saya harus terlalu percaya? Kan kadang kalau pembuatan sastra kan ada yang imajinasi sendiri, ada juga yang sesuai fakta. Apakah itu saya harus percaya dalam suatu sastra yang dibuat pengarang atau penulis? Itu mungkin yang saya pertanyakan. Jadi sebagai bentuk kesopanan dan kepantasan saya tetap menggunakan mikrofon. Boleh, boleh dalam artian teman-teman merespon dari materi gitu. Jadi kalau teman-teman memiliki tawaran solusi untuk problematikanya Mas Ahmad ya monggo gitu silakan. Atau memiliki pendapat sendiri nggak masalah. Silakan. Dan di sini saya menganggap semua yang di sesi sini adalah oknum berkepentingan ya. Maksudnya bahkan itu pun jika sahabat Jamil mau berpendapat dimonggokan, sahabat Kolis mau berpendapat juga dimonggokan. Jadi tidak ada suatu struktur, wah saya kan moderator jadi saya nggak bertanya gitu. Enggak seperti itu juga gitu. Kita bikin ini acara orang dewasa jadi ya kita toleran sajalah di sini gitu. Izin menyampaikan ini Mas, penanggapan terkait 3 materi nyambungnya maksudnya. Yang pertama belajar tentang hakikat sastra. Inti yang bisa saya tangkap itu sastra adalah ungkapan pribadi yang sifatnya naluriah sekaligus indah. Ketika dikatakan sastra demikian, ungkapan pribadi yang naluriah serta indah, berarti kita nyambung ke materi kedua yang disampaikan oleh Cak Run tadi malam tentang tadabur dan tafakur. Ketika kita bilang sastra sebagai naluriah dan indah, berarti kita ada proses yang namanya tadabur dan tafakur itu. Tadabur kita kan mengacunya pada Al-Quran, bagaimana kita mengambil nilai dari kata-kata. Di balik kata-kata Al-Quran itu ada nilai apa yang kita ambil. Kemudian di tafakur itu kita belajar pada alam, apa yang bisa kita tangkap di alam. Dan itu berarti ketika kita bicara sastra dalam naluriah dan indah, kita harus pada proses itu, tadabur dan tafakur. Dan lanjut kepada teori psikologi sastranya Bukur, ketika
ketika kita bicara sastra itu naluriah sekaligus indah, berarti kita menyangkut pada psikologis kita. Yang inti disampaikan sama Bu Pur itu ada kreatif, sugesti, membangun kepekaan dan karakter pengarang. Jadi proses kita untuk menciptakan sastra lewat tadabbur dan tafakur itu kita melibatkan psikologis kita yang antara lain tadi kreatif, sugesti kita, kepekaan kita dan karakter kita sebagai pengarang. Itu Mas, terima kasih. Oke, kemudian mungkin satu lagi dari teman-teman. Disilakan. Atau cukup jadi ada pertanyaan yang belum terrespon ya, problematika dari sahabat Ahmad tentang apakah saya harus mempercayai dari imajinasi penulis di novel itu, ataukah saya harus meragukan itu. Selanjutnya adalah sahabati, siapa namanya tadi? Betari. Sahabati Betari mencoba menghubungkan antara materi awal tentang sastra, kemudian dilanjutkan ke materi selanjutnya itu proses kreatif tadabbur tafakur, dan kemudian ada kriteria-kriteria kepenulisan atau semacam itulah saya menangkapnya, yaitu proses imajinatif dan lain sebagainya yang disampaikan oleh Bu Pur. Oke sahabat sekalian, jadi di sini saya akan menyampaikan apa yang saya tangkap dari ide tentang sastra dan media diskursif. Jadi masing-masing kepala itu memiliki, menurut saya, masing-masing kepala itu memiliki definisi yang bisa sangat berbeda tentang sastra. Jika mengacu kepada asal katanya, saya rasa akan sangat sempit sekali sastra dimaknai. Sastra sendiri bisa kita lacak dari suatu tradisi yang dikenal dalam kebudayaan Jawa, misalnya kita mengacu ke Jawa, yaitu susastra, yaitu tradisi kepenulisan. Bisa sesimpel itu kita maknai. Tapi kemudian kita tidak ingin sesempit itu. Saya menawarkan sebuah perspektif yang agak berbeda dari teman-teman. Bagaimana memaknai sastra? Menurut saya, sastra sangat dipengaruhi dari peradaban umat manusia itu sendiri. Jadi sastra lahir bersamaan dengan manusia memahami bahasa. Menurut saya seperti itu. Sehingga kemudian berjalannya sastra ini seiring berjalan juga dengan peradaban umat manusia. Mungkin bisa digeser slide-nya, Pak. Jadi saya ingin menghindari apakah kemudian karena judulnya adalah sastra dan media diskursif, itu kemudian pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan filsafat ala barat atau dan lain sebagainya. Saya ingin menunjukkan saja melalui foto ini bahwa tradisi susastra di kita, di orang Jawa, itu sedemikian melekat sehingga menjadi suatu gaya hidup, dan kemudian ini sangat dihayati sehingga menjadi suatu budaya atau tradisi. Salah satu contohnya adalah banyak sekali pujangga-pujangga Jawa atau adanya posisi pujangga dalam suatu hierarkis masyarakat Jawa. Ini adalah salah satu contoh saja untuk memudahkan saya membuktikan betapa orang Jawa adalah suatu golongan yang sangat bersastra sekali. Ini bukan untuk saya sampaikan apa isinya dan lain sebagainya, ini adalah menurut Google ini adalah naskah Wirid Hidayat Jati. Bisa digeser ke slide selanjutnya.
Lalu apa referensi saya untuk menyusun slide ini? Referensi saya tentu saja saya membaca banyak sumber, tetapi mungkin tidak sebanyak teman-teman dalam mempersiapkan sesi ini. Jadi beberapa di antara naskah-naskah tulisan-tulisan yang ada di slide ini adalah hasil kontemplasi saya sendiri. Jadi menurut saya adalah secara fitrahnya manusia dilahirkan sebagai makhluk sastrawi. Jadi memperkuat logika saya bahwa sastra itu lahir bersamaan dengan manusia menguasai bahasa. Seorang bayi itu menangisnya, gaya menangisnya itu bisa dipahami bundanya. Apakah ini menangis karena senang atau menangis karena sedih, itu melalui itu. Dan dalam memahami sastra lahir bersamaan dengan bahasa, dan itu pun merupakan bentuk ekspresi sastra seorang bayi menangis seperti itu. Sastra berkembang seiring dengan peradaban umat manusia. Mungkin ini agak tinggi gitu ya. Ya itu simpelnya gitu, seorang bayi pun memiliki logika berbahasa. Dan kalaulah kemudian kita membaca puisi, ada yang mengatakan indah tangisan bayi dan lain sebagainya, ya itu mungkin terinspirasi dari itu. Jadi seiring dengan lahirnya bahasa, ketika manusia berinteraksi, maka saat itulah sastra lahir. Jadi sastra itu sangat manusia banget. Dan manusia adalah makhluk sastrawi. Ada mungkin contoh-contoh yang agak lebih bisa saya sampaikan ya. Bahwa untuk membuktikan bahwa tradisi bersastra oleh manusia ini sudah terjadi sangat lama, dan beberapa di antaranya dan hampir semuanya itu mengandung polemik, hampir semuanya itu menjadi bahan wacana di zamannya dan zaman setelahnya. Salah satu yang paling terkenal mungkin adalah cerita tentang air bah dan orang-orang yang diselamatkan gitu. Dalam tradisi Islam kita pernah mendengar cerita tentang Nabi Nuh. Tapi jauh lama sebelum cerita Nabi Nuh ada. Atau dituliskan, itu orang-orang Mesopotamia sudah punya cerita yang sama. Gitu, kita tidak sedang membicarakan siapa menjiplak siapa, kok narasinya sama gitu. Jadi ya anggap saja bahwa cerita ini turun-temurun. Cerita tentang air bah oleh orang-orang Mesopotamia itu terekam dalam suatu tablet batu yang kemudian ditatah dengan huruf paku gitu. Dan epos itu dikenal dengan nama Gilgamesh. Kemudian cerita orang-orang terpilih, jadi ada sosok manusia yang oleh suatu zat yang supranatural, suatu zat yang, atau terjemahan bebasnya adalah Tuhan mengutus satu sosok manusia dan itu terpilih dan harus memimpin umat manusia ini. Jadi itu hampir ada dalam setiap peradaban. Wah, ini the chosen one, orang terpilih gitu. Bahkan dalam sastra yang lebih kontemporer, misalnya Anakin Skywalker di Star Wars, itu dilahirkan sebagai the chosen one. Kemudian yang lebih sakral lagi, the Jesus Christ, orang terpilih. Dan kita sampai punya gelar Al-Mustafa untuk Kanjeng Nabi yang artinya orang terpilih juga. Jadi siapa menjiplak siapa itu tidak penting, tapi semuanya menceritakan tentang orang-orang terpilih yang dipilih oleh suatu zat yang supranatural, yang Al-Qudus, yang berbeda dengan kita. Kemudian cerita tentang hari penghakiman. Hampir semua peradaban menceritakan tentang kiamat. Bahkan dibikin filmnya Armageddon dan lain sebagainya. Kurang lebih tradisi itu sudah berjalan sejak lama, kemudian direproduksi dengan berbagai macam variasi. Titik tekan saya di sini adalah setiap cerita-cerita ini pasti mengandung polemik di zamannya dan zaman-zaman setelahnya. Jadi diskursus sastra itu telah berjalan ribuan tahun atau mungkin lebih lama dari itu. Bisa digeser slide-nya. Ini adalah kata Google, ini adalah tablet kelima Gilgamesh. Saya tidak bisa membuktikan ini karena saya bukan ahlinya di sini. Saya percaya saja itu. Ini toh lagi saya nggak bisa baca tulisannya. Tapi anggaplah ini benar, dan kalaulah salah, toh apa masalahnya gitu ya.
Oke, ini tablet kelima Gilgamesh yang menceritakan tentang cerita air bah dan orang-orang yang diselamatkan. Bisa geser lagi. Media diskursif, yaitu ketika fiksi mempengaruhi umat manusia. Saya menggunakan umat manusia di sini bukan berarti kemudian secara keseluruhan umat manusia, enggak gitu. Tapi setidak-tidaknya ada manusia yang percaya gitu. Atau ini sedikit sebagai referensi Mas Ahmad, apakah saya harus percaya atau tidak ya? Ya boleh, percaya boleh, enggak juga enggak masalah gitu. Jadi setiap sastra sing katanya bersifat fiktif itu pastilah terinspirasi dari suatu realitas yang nyata, yang konkret. Itu misal naskah film penumpasan pengkhianatan G30 SPKI, semuanya sudah pernah nonton? Menurut saya pastilah terinspirasi dari kejadian nyata. Dan dari itu kemudian muncul sebuah tantangan dari kita, ya. Tantangan berpikir lah tentu saja. Apakah film itu ditujukan untuk kepentingan entertaining, menghibur kita aja, kita ngelihat darah seneng gitu ya, orang disiksa kita ikut happy gitu, ataukah ada motif lain sebenarnya dari sini? Nah ini nanti yang jadi kita perdebatkan. Sampai di sini mungkin bisa digeser. Nah itu, ini cover film G30 SPKI yang sangat terkenal sampai hari ini, menjadi salah satu film termahal yang pernah digarap oleh sineas Indonesia. Dan di sebelahnya adalah sutradaranya Arifin Senur. Justru saking apanya yo, kalau nek suatu hiburan itu kita anggap penting, mungkin ini melampaui penting ya, karena pernah diwajibkan nonton gitu di era-era masa lalu. Saking tanda kutip pentingnya film ini. Kurang lebih seperti itu. Next slide. Oke, bisa geser kembali ke foto PKI tadi, Pak. Oke, kurang lebih seperti itu. Dari sini, kira-kira dengan memperlebar definisi sastra. Jadi kunci sastra adalah di bahasa. Dan kemudian tidak hanya harus berupa tulisan, bisa juga berupa apapun. Bahkan saya menganggap gestur itu sastra. Gestur wajah wong ngenyek itu, saking itu lebih dalam daripada kalimat-kalimat mengejek. Jadi seperti itu. Saya rasa seperti itu. Mungkin di sini ada yang pengen menyampaikan gagasannya sampai di sini sebelum kita lanjutkan di slide selanjutnya. Gak ada? Kita lanjutkan. Oke, lanjut dulu. Ketika kata-kata menguasai manusia, ini menjadi kerap kali menjadi kenyataan yang sering kali kita bantah gitu. Katanya manusia independen dengan pikirannya, tapi nyatanya mereka dengan sangat mudahnya dikendalikan dengan kata-kata. Ada dua contoh buku yang mungkin sangat tebal, jadi mungkin teman-teman sudah membacanya ya, mungkin dengan untuk mempersiapkan kegiatan ini, yaitu buku Mein Kampf, Perjuanganku, karya Adolf Hitler, dan dua buku Di Bawah Bendera Revolusi, karya Bung Karno. Jadi kenapa saya menyajikan slide seperti ini? Saya sempat berpikir, apakah Bung Karno itu atau Hitler itu mengalami suatu peristiwa terlebih dahulu kemudian melahirkan buku itu, dan kemudian buku itu menginspirasi orang-orang,
ataukah buku itu lahir dari imajinasi kreatif si Hitler dan Soekarno? Saking kuatnya imajinasinya itu, sehingga kemudian buku itu dipercaya oleh banyak orang sebagai sebuah manifesto perjuangan. Saya sempat berpikir seperti itu. Tapi apapun yang terjadi, dua buku ini mempengaruhi peristiwa yang selanjutnya terjadi di Jerman dan Indonesia. Tentu saja teman-teman nggak asing dengan peristiwa Perang Dunia gitu ya, yang dikompori oleh salah satunya Hitler gitu. Dan peristiwa revolusi Indonesia yang nggak selesai-selesai sampai sekarang, yang terinspirasi dari Bung Karno. Kemudian kata-kata apa lagi yang kira-kira mempengaruhi? Saya mencari yang lebih kekinian gitu. Belakangan-belakangan muncul buku menjerat Gus Dur. Mungkin itu judulnya reportase atau apa ya, jenis tulisannya. Tetapi karena itu disajikan secara subjektif oleh si penulis sendiri, maka saya menganggap ini bagian dari sastra yang kita bahas malam ini. Karya Firdika Rizky Utama menceritakan tentang apa ya, suatu konspirasi untuk menjatuhkan Gus Dur oleh lawan-lawan politiknya. Dan secara ajaib buku ini dipercaya sebagai suatu sumber kebenaran, seolah-olah peristiwa itu si pembaca atau pendengar atau peresensi itu benar-benar mempercayai apa ceritanya si Firdika. Saya main ke kantor Golkar, di sana ada buku yang mau dikiloin, sayanya gitu ya, ceritanya si Firdika kan seperti itu. Dan kita percaya saja itu. Atau setidaknya saya sempat percaya. Tapi apakah percaya atau tidak, saya rasa ya itu urusan masing-masing lah ya. Tapi setidaknya itu membuat sebagian orang percaya semacam itu. Kemudian macam-macam autobiografi artis. Mungkin bisa digeser ke slide selanjutnya. Ini yang saya temukan di Google ketika saya mencari biografi ya. Dengan sangat bangga saya menyajikan ini sebagai suatu buku biografi tentang salah satu seniman populer kita, Tukul Arwana. Dan saya rasa bukan hanya Tukul ya, Tukul terinspirasi dari orang yang bikin biografi sebelumnya. Kemudian dia merasa dirinya mungkin dugaan saya dia merasa dirinya penting, sehingga penting juga mengabadikan jejak rekam karirnya. Bagaimana dia berpayah-payah sampai kemudian bisa jadi artis ternama dan lain sebagainya. Penting untuk pembelajaran umat di kemudian hari, mungkin seperti itu. Geser ke slide selanjutnya, Pak. Oke. Penting bagi saya untuk menyampaikan hal ini. Setidaknya secara pribadi saya meyakini ini adalah poin yang penting. Jadi tradisi literasi, tradisi bersastra ini merupakan budaya dari Islam juga. Atau tepatnya budaya Arab yang kemudian kok ndelalah sejalan dengan perintah Islam gitu. Misalnya tradisi-tradisi menghafal yang ada di budaya Arab ketika itu jadi budaya bersyair dan lain sebagainya menjadi kebanggaan orang-orang Arab Saudi atau Arab ketika itu. Kemudian berevolusi menjadi budaya menulis yang semakin populer di era Abbasiyah, dinasti Abbasiyah. Nah kemudian itu di Nusantara tradisi itu dijalankan sedemikian rupa oleh suatu komunitas-komunitas santri gitu lah. Kemudian lahirlah kitab-kitab syair, kitab-kitab hikayat, kitab suluk dan babat. Jadi mungkin teman-teman akrab dengan
syair pasolatan, akidatul awam dan lain sebagainya disajikan dalam bentuk syair-syair yang indah, itu kurang sastra apa gitu pesantren. Gudangnya sastra ya di pesantren, bahkan salah satu teman saya yang ikut menyusun slide ini mengatakan seperti itu. Jadi kalau orang pesantren kemudian sok-sok acuh terhadap sastra ini, dia menyalahi kodratnya, kurang lebih seperti itu. Orang pesantren yang tak pandai menggombal itu perlu dipertanyakan santriannya. Mungkin perlu dipraktekkan, tapi nggak penting juga. Bisa digeser, Mbak. Ini salah satu kata Google, ini adalah kitab Suluk Marang Sumirang, salah satu produksi keluaran pesantren dalam hal tasawuf ya, karena Suluk terkenal dalam hal membahas tema-tema tasawuf. Saya digeser di slide selanjutnya. Dari diskusi saya dan sejumlah teman yang ikut serta menyusun slide ini, jadi slide ini bukan imajinasi kreatif saya seorang diri, enggak, tapi saya dibantu banyak teman-teman. Kemudian saya yang presentasikan kan seolah-olah saya yang bikin gitu. Padahal juga hasil gotong royong dengan banyak teman-teman. Oke, kalau kita mengacu di pesantren tua, pesantren tua-tua di Nusantara, itu mereka sangat strict dalam memelihara tradisi bersastra. Bahkan sampai saat ini ada nyaris di semua pesantren untuk naik kelas itu harus hafal bait-bait tertentu, misalnya Jurumiyah, Imriti, nanti Alfiyah Ibnu Malik, naik-naiknya apa gitu. Jadi secara sadar apa gak sadar gitu, itu dijalankan dan diperintahkan gitu. Seolah-olah ini perintah agama gitu. Oh iya, Alfiyah, ilmu alat dan lain sebagainya gitu. Itu dipercaya karena dianggap sebagai amaliyah keagamaan. Kemudian dalam literasi pesantren, sastra pesantren, ada sesuatu yang menarik yang menarik untuk kita diskusikan, yaitu adakah muatan paham keagamaan tertentu. Tentu saja pesantren ini Islam ya yang kita bahas. Yang kita bahas adalah firqah fil Islam. Ada enggak kira-kira pesantren ini mayoritas, ya hampir semuanya lah, itu cah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi apakah kemudian mereka melakukan amaliyah-amaliyah sing opo yo gak patek Ahlussunnah wal Jamaah? Nah, ini menarik. Menarik karena mungkin teman-teman pernah dengar fakta bahwa Gus Bahak mengklarifikasi penjelasannya tentang Maulid yang dikatakan mengandung muatan Syiah Zaidiyah. Itu di mana? Yo di Maulid Barzanji, di dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi menarik untuk kita diskusikan. Kalau memang Syiah terus masalahnya apa? Oh iya masalah toh ya. Kita kan secara tradisional berlawanan gitu. Tapi perlu juga kita diskusikan. Yang kita dendangkan itu bukan maknanya, tetapi bait-bait syairnya. Bukankah yang penting enak di telinga kan itu? Apa sebenarnya mana yang lebih penting? Rimanya atau maknanya? Ini mungkin menjadi diskursus kita yang mungkin menarik untuk kita bisa. Ya, di sini tidak ada final conclusion, tidak ada pendapat akhir. Jadi tentu saja di sini kita akan melatih logika kita untuk ini semua ya. Saya berharap semakin banyak yang tidak setuju dengan slide ini, akan semakin berhasillah saya untuk berinteraksi dengan teman-teman. Kalau semuanya serba setuju, saya khawatir teman-teman meyakini apa yang saya katakan. Dan itu akan sangat berisiko bagi saya. Jadi saya mohon dengan sangat teman-teman untuk mempersiapkan pendapat tidak setuju dengan bagian dari slide saya. Semacam itu. Ganti next Mbak.
Ini adalah contoh Diba bagi teman-teman yang sama sekali belum ngerti seperti apa Diba, ya teksnya seperti itu, bentuk konkretnya kurang lebih kitab semacam ini, bisa didapatkan di mana-mana. Bisa geser selanjutnya. Oke, dalam pendapat saya, sastra itu tidak kemudian murni untuk keindahan, atau tidak murni untuk kepentingan estetika, tidak murni untuk apa ya, ketenangan jiwa, memuaskan pembuatnya, enggak seperti itu. Dalam pendapat saya, sastra itu memiliki muatan-muatan yang misterius di dalamnya, yang kadang-kadang bagi kita niat itu terlalu jahat untuk ditampakkan dalam bentuk yang sebenarnya, sehingga perlu disamarkan dalam bentuk yang indah. Bukankah kejahatan yang baik adalah kejahatan yang ditutupi dengan keindahan kan? Jadi setiap objek yang indah, cowok yang ganteng, wanita yang cantik, pastilah di dalamnya mengandung itulah ya, suatu misterius yang berbahaya. Sastra kerap, produk sastra kerap menjadi inspirator dari timbulnya suatu paham tertentu. Seperti contohnya ketika simpelnya gini, lagu Indonesia Raya itu bahkan untuk seseorang yang awam ya, dengan adanya mars, bernada mars seperti itu menumbuhkan semangat, apalagi kalau memahami makna teks-teksnya, itu menumbuhkan kebanggaan terhadap kita. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Seolah-olah kita penting banget gitu dalam Indonesia. Indonesia tanah. Padahal tanpa kita juga Indonesia tetaplah Indonesia. Memotivasi diri kita sendiri. Dari situ kemudian melegitimasi bagi kita untuk mencintai Indonesia dari lagu itu. Wah bener, mencintai ini ya itu efeknya akan memuaskan kita. Nah kemudian jika secara ekstrim maka akan menimbulkan Indonesia Raya ini, jika dikonsumsi secara ekstrim, syair lagu ini dikonsumsi secara ekstrim akan menimbulkan apa ya, khawatir saya ultra nasionalisme. Nasionalisme yang banget. Terlalu mencintai tanah air. Sehingga simbol-simbol kenegaraan itu dianggap sangat suci dan nggak boleh dikritik gitu. Nah, ini yang kemudian bagi saya agak mengkhawatirkan. Dan pastilah gerakan-gerakan ini akan berusaha untuk mendominasi dalam tema itu. Tentu saja setiap subjek yang didominasi itu tidak pernah rela ya, pasti menimbulkan perlawanan sehingga menjadi sebuah antitesis. Dalam proses pertarungan antara status quo dan perlawanan inilah muncullah sebuah wacana. Dan wacana inilah yang kemudian menjadi tesis baru. Kurang lebih seperti itulah. Jadi proses Hegelian di sini juga terjadi, dialektika Hegelian. Oke, next. Nah, ini salah satu novel ya, novel karya Ahdiat Karta Miharja yang bercerita tentang seorang tokoh bernama Hanafi yang mengalami seorang saleh sebenarnya dan sangat agamis sekali, mengalami pergumulan hidup sehingga kemudian dia menjadi meragukan Tuhan, di finalnya su'ul khotimah, kurang lebih seperti itu. Tapi bagaimana kemudian novel ateis ini bisa mempengaruhi yang lain sebagainya? Yang harus diingat adalah novel ini terjadi sebelum 1965. Apa yang terjadi di 1965?
Yang terjadi di 1965 adalah penumpasan, pengkhianatan gerakan 30 September PKI. Jadi sedikit banyak novel ini melegitimasi itu gitu. Karena sudah kadung menjadi salah kaprah, komunis itu diidentikan dengan ateis dan ateis itu tidak bertuhan. Maka apa salahnya kita membantai orang yang tidak bertuhan? Maka menjadi benarlah pembantaian itu. Tapi apakah realitasnya seperti itu? Tentu saja kita tidak sedang membahas realitas. Tapi bagaimana kontribusi naskah fiktif ini dalam membenarkan hal itu? Tantangannya seperti itu. Kemudian the next. Sampai di sini teman-teman kira-kira nangkap nggak dalam perjalanan ini semua? Oke. Di era-era kekinian itu sebenarnya udah lama juga sih. Sastra itu dibelah secara kasar, sastra kanan karo sastra kiri gitu. Sebenarnya pembelahan ini mulanya itu tidak ditujukan untuk mengelompokkan atau menuding saya adalah golongan mana gitu. Yang sebenarnya menurut saya fitrahnya secara asal sastra itu tidak mengenal kanan dan kiri. Hanya kaum-kaum kekinian yang menggunakan istilah itu untuk memudahkan klasifikasi, bukan untuk menghakimi apalagi menyalahkan. Ya untuk memperjelas saja sih, ini temanya apa gitu. Lebih ke situ, bukan untuk memisahkan tegas, memberi garis tegas. Seperti itu. Jadi sepemahaman saya sastra kanan yang dikatakan arus kanan itu kerap kali berpijak pada tradisi masyarakat dan nilai-nilai di dalamnya. Kemudian menjaga status quo, ya sama juga dalam artian menjaga tradisi itu. Kemudian condong kepada otoritas atau bahasa ketika saya SMA adalah istana sentris gitu ya. Kemudian meyakini betul bahwa sastra sebagai seni maka itu harus dipilih kata-kata yang indah gitu. Kalau sastra kiri itu kebalikan dari sastra kanan ya, melawan tradisi di masyarakat yang dipandang tidak adil. Tentu saja kan harus ada kata dipandang tidak adil karena untuk sesuatu yang adil ngapain dilawan ya. Gitu. Kemudian sastra di sini hanya sebagai alat perlawanan dalam perjuangan. Jadi untuk memuluskan goal perjuangan tadi, maka digunakanlah alat yaitu berupa sastra tadi. Inilah sastra kiri. Mungkin teman-teman pernah mendengar nama Marah Rusli. Siapa itu Marah Rusli? Ya, Marah Rusli itu penulis suatu novel yang keren sekali di zamannya, yaitu Siti Nurbaya. Lalu bagaimana gaya pandang si Marah Rusli ini terhadap tradisi kota Padang atau Sumatera Barat ketika itu? Jadi Siti Nurbaya itu adalah wanita yang mulia, yang rela berkorban untuk dinikahi seorang lelaki tua bernama Datuk Maringgi untuk kepentingan melunasi hutang ayahnya. Jadi perbuatan si Siti Nurbaya adalah perbuatan mulia. Yang kemudian saya rasa belakangan Siti Nurbaya malah menjadi semacam sesuatu yang diironiskan oleh cewek-cewek kekinian gitu. Sekarang bukan lagi zamannya Siti Nurbaya. Padahal Siti Nurbaya sendiri menunjukkan keteladanan menurut Marah Rusli. Dengan mengorbankan dirinya. Dan cewek-cewek seperti ini, mau nggak kamu kawin sama orang yang menghutangi bapakmu? Ya tentu saja setiap zaman sastra akan berkembang ya. Mungkin sekarang dianggap sebagai gak etis atau dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu dianggap mulia sekali. Dianggap sebagai teladan sekali.
Kemudian dan sastra sebagai seni gitu ya. Jadi memang harus dipilih kata-kata yang indah. Gurindam 12 karya Raja Ali Haji dari Pulau Penyengat Riau, benar ya? Itu menulis bait-bait tentang syariat, tentang hakikat itu dengan sangat kata-kata yang terpilih dan indah banget. Yang kadang-kadang tidak dipahami oleh orang-orang awam. Karena memang tujuannya estetika. Syair Perahu karya Hamzah Fansuri. Itu sedemikian indah kata-katanya sehingga saking indahnya itu kadang-kadang kita nggak ngerti yang dimaksud itu. Berbeda sekali dengan yang biasa disebut karta kiri, sastra kiri. Kata-kata yang digunakan lugas, bahasa yang biasa digunakan masyarakat secara umum. Kemudian jelas sekali muatannya misalnya. Hanya ada satu kata, lawan. Sesimpel itu. Siapa yang nggak paham dengan perintah itu? Hanya ada satu kata, lawan. Bahkan orang paling pekok pun dalam forum ini akan memahami bahwa itu ajakan perlawanan. Yang ditulis oleh seorang yang tidak bisa kita anggap tetap kiri. Wiji Tukul gitu. Sesimpel itu sastra kiri. Jadi bersastra itu ada fungsi praktisnya menurut versi teman-teman di kiri. Dan kerap kali menggunakan bahasa-bahasa lugas yang nggak perlu mikir lagi gitu. Nasi dimakan menjadi tai gitu. Santai aja si Wiji Tukul bikin puisi itu. Itu kalau denger si Marah Rusli denger puisinya Wiji Tukul pasti dia udah hilang pikiran lah. Ini puisi PY maksudnya kan. Nasi dimakan jadi tai. Aku cap opo itu. Ayo. Dan lain sebagainya. Wiji Tukul sangat lugas sekali bahasanya. Geser Mbak slide-nya. Oke, dalam pengertian yang sangat luas lagi bahwa sastra atau dalam hal ini saya memasukkan media, dalam hal ini media cetak sebagai bagian dari suatu tradisi bersastra. Itu bisa sangat lugas sekali. Terlepas dari apa motifnya, tapi kelugasan ini menunjukkan dia tidak terlalu ambil pusing dengan pendapat masyarakat. Arswendo Atmowiloto itu pernah membuat, siapa itu Arswendo Atmowiloto? Ya pernah dengar ya? Arswendo Atmowiloto. Dia terkenal salah satunya ya karena ini. Karena dia bikin angket. Angket yang menanyakan, seingat saya adalah siapa orang yang paling berpengaruh yang ada dalam benak Anda saat ini gitu. Dia mengangket sekian ribu orang. Kemudian hasil angketnya ini ternyata sangat mengejutkan yang meletakkan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini di peringkat ke-11. Bahkan yang lebih tinggi adalah peringkatnya Pak Harto. Gitu. Jadi gara-gara ini sejumlah umat Islam tersinggung gitu. Nabi kalah survei gitu. Padahal Nabi sendiri nggak terlalu bermasalah dengan hasil survei kan. Gitu. Ya ini, bagaimana kemudian sastra ini bisa sangat destruktif sekali. Siapa bilang sastra kemudian membangun keindahan dan lain sebagainya. Dalam kadar tertentu sastra bisa sangat merusak. Mungkin bisa geser Mbak slide-nya. Oke, ini konklusi yang saya tawarkan, jadi ini bukan konklusi akhir, saya tetap berharap teman-teman berinteraksi dengan sesamanya dan dengan saya. Karena saya merupakan bagian dari teman-teman dalam rangka melanjutkan mata rantai kajian sastra kita sampai akhir nanti. Yang pertama konklusi saya adalah sastra bersifat dinamis. Yuk. Seperti halnya perjalanan seni. Jadi seni itu pernah di era-era Renaissance. Renaissance itu kan seindah-indahnya orang gitu ya, dibikin cewek putihnya kelewatan gitu, kemudian
ya cantiknya kelewatan, bahkan kerap kali ditonjolkan bagian-bagian tubuhnya secara vulgar digambar saja. Misalnya Renaissance itu patung sopo David ya, patung David yang secara telanjang dibuat seperti itu. Tapi seni-seni kekinian itu pernah juga instalasi seni sampah. Itu botol-botol aqua apa tuh? Itu dipajang sedemikian rupa sehingga kemudian untuk wong sing kulino seni iku keindahan, maka dia akan bingung di mana letak keindahan memajang sampah-sampah seperti ini. Demikian pula bersastra. Sastra kadang-kadang dipilih kata-kata yang sopan, yang saking puitisnya sampai nggak ngerti ini maksudnya apa. Tapi semakin kesini itu semakin lugas, vulgar, bahkan ada juga sopo ya, Saud Situmorang. Saud Situmorang itu ekspresif sekali seninya. Jadi dia tidak canggung menggunakan apa ya, kata-kata yang bagi kita perhalus dengan menyebut alat kelamin. Dia berani vulgar saja menyebutkan apa namanya gitu. Bagaimana bentuknya dan lain sebagainya. Itu sekeren itu. Jadi semakin ke sini siapa bilang sastra selalu tentang keindahan. Kalau tentang itu letak keindahannya mungkin akan kita perdebatkan. Yang kemudian konklusi kedua yang saya tawarkan adalah selalu ada penilaian bahwa manusia mempengaruhi perkembangan sastra. Jadi manusia sebagai orang penting yang mengendalikan sastra ini mau dibawa kemana. Tapi gilanya fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak sekali peradaban yang justru dipengaruhi bagaimana sastra itu dimulai. Novel Dylan atau novel apa itu membuat kemudian penampilan gaya-gaya khas SMA, naik motor CB dan sebagainya menjadi keren lagi. Setelah sekian lama tidak keren itu. Jadi kemudian tulisan tentang apa sih? Tradisi kesederhanaan apa? Simplicity. Iku sampai kemudian enek sing secara strict menerapkan iku. Jadi kita jadi bingung, iki manusia sing mempengaruhi mlakune sastra. Apa sastra sing kemudian ngajari manusia gitu. Enek sing kemudian dia bisa hidup hanya dengan 2 pasang kaos, 1 celana, gak bersandal, nganggo skateboard, tok itu ada filmnya itu. Jadi kok malah wong didikte sama tulisan. Itu kopi ya sangkane gitu. Jadi ini yang akan kita perbincangkan nanti. Dan lebih lagi saya pengen menegaskan bahwa sastra dan media diskursif itu secara praktis masih dipraktekkan saat ini. Dan contoh paling kelihatan dan paling bisa kita observasi dengan mata telanjang dan secara dekat adalah komunitas pesantren. Jadi komunitas pesantren itu saking sastrawinya itu memiliki lebih Arab dari orang Arab gitu. Misalnya bagaimana membedakan jalasa dengan qo'ada. Itu di pesantren strict sekali. Keduanya bermakna sama-sama duduk gitu. Kalau jalasa itu dari tidur menuju duduk. Tapi kalau qo'ada dari berdiri menuju duduk. Ini sama-sama kita membicarakan duduk gitu. Dan keduanya itu enek prakteknya dalam kajian fikih. Jadi pesantren gelem gak gelem, ikhlas gak ikhlas yo bersastra sekali di sana. Dan ini paling dekat dan paling bisa kita observasi.
Dan karena sastra itu adalah berkembang, meledak, lahir, seiring dengan lahirnya bahasa, maka dipastikan karena kita adalah makhluk berbahasa, maka setiap kita adalah sastrawan, minimal untuk diri kita sendiri. Seperti itu. Mungkin next slide. Jadi peringatan di sini adalah jangan terlalu mempercayai saya yang ada di depan ini. Jadi usahakan untuk mempersiapkan sebuah argumentasi yang membantah teks-teks saya, dan saya akan sangat berterima kasih. Seperti itu. Ya. Maka seperti itu. Next. Dan terima kasih. Mungkin kita akan butuh interaksi dari teman-teman. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kolis yang dalam menit-menit ini akan berfungsi sebagai moderator, tapi nanti bisa juga sebagai pemberi pendapat. Saya ini cair saja teman-teman. Jadi saya bukan sebagai objek yang harus ditanyai apapun.